Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Maulid Arman, NIM 15060115, jurusan Ilmu Ekonomi. Tugas dari Ekonomi Pembangunan 2, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume tugas Ekonomi Pembangunan 2, buku karangan dari Mega Todaro. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. 1. Pentingnya kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni 1. Percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi institusional dan intensif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. 3. Diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya. Tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan pada gilirannya segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta pengangguran. Yang kedua, pertumbuhan sektor pertanian masa lalu dan tantangan masa kini. Organisasi Pangan Sedunia yang bernama PBB telah penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara dunia adalah terabainya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang tersebut. Contohnya Afrika Selatan. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam rangka lebih memahami hal-hal yang dibutuhkan guna menyukseskan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah upaya pemahaman serta konsensus atas hakikat atau sifat dasar sistem pertanian di berbagai wilayah negara-negara dunia ketiga sangat beragam itu, khususnya mengenai aspek-aspek ekonomi yang tergantung dalam proses transisi dari pola pertanian subsisten menjadi pola pertanian komersial. Ketiga, struktur sistem agraria di negara berkembang. 3. Sistem pertanian. Langkah pertama untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk memajukan pertumbuhan dan mendorong pembangunan di pedesaan adalah memahami permasalahan dari sistem agraria di beragam negara berkembang dan aspek ekonomi yang mendasari pergeseran pola dari pertanian subsisten, yakni hasil pertanian hanya ke pertanian komersial. Pada tahun 2008, ahli ekonomi pertanian dari Bank Dunia bernama Alan Jeffrey disertai laporan pembangunan dunia yang salah satu bagian yang menyatakan bahwa di samping majunya sistem agraria di negara berkembang, terdapat 3 situasi berbeda di balik tersebut. Pertama, pertanian masih menjadi faktor utama yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di negara agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pengaruh sektor pertanian pada pendapatan domestik bruto (PDB). Bank Dunia memperkirakan bahwa pertanian memberi kontribusi sebesar 32% pada pertumbuhan PDB secara rata-rata pada negara-negara agraris, di mana sekitar 417 juta penduduk tinggal.
Lebih dari 2/3 penduduk tinggal di desa, seperti misalnya penduduk Sub-Saharan, Sahara, Afrika, Laos, dan Senegal. Kedua, kebanyakan penduduk pedesaan di dunia, sekitar 2,2 miliar, tinggal di negara yang tengah bertransformasi dengan indikator persentase sangat tinggi, yaitu mencapai 80%. Namun sektor pertanian hanya memberi peran kecil pada pertumbuhan PDB, yakni sekitar 7%. Hal ini terjadi pada negara-negara Asia Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah, serta Guatemala. 3. Negara perkotaan, di mana migrasi desa kota telah mencapai titik di mana penduduk yang miskin dapat ditemui di kota, dan sektor pertanian yang menyumbang kontribusi yang lebih kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi di negara Amerika Latin dan Karibia, serta di Eropa Timur dan Asia Tengah, dengan jumlah penduduk pedesaan sekitar 225 juta jiwa. Pertanian ala petani di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di kebanyakan negara berkembang, faktor sejarah memainkan peran penting pada kepemilikan lahan untuk petani kecil maupun besar. Hal ini berlaku di Amerika Latin dan beberapa negara di Asia. Wilayah tersebut terdapat ketimpangan kepemilikan lahan yang sangat jelas terlihat. Di Afrika, faktor sejarah dan kesediaan tanah yang belum mencapai menghasilkan pola dan struktur pertanian yang berbeda. Walaupun petani harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya serta tingkah laku petani yang jatuh miskin di Asia dan Amerika Latin, sistem agraria di negara tersebut tetap berbeda satu sama lain. Pola pertanian di Amerika Latin, kemajuan dan tantangan terhadap kemiskinan. Di Amerika Latin, seperti di Asia dan Afrika, struktur agraria tidak hanya bagian dari sistem produksi, tetapi juga dasar dari ekonomi, sosial, dan organisasi politik di kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria telah ada di Amerika Latin sejak masa kolonial dan masih berkembang pada beberapa wilayah. Dengan adanya sistem dualisme pertanian disebut dengan latifundio minifundio. Latifundio adalah kepemilikan lahan pertanian dengan area yang besar dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk lebih dari 12 orang. Walaupun beberapa usaha dapat menampung karyawan sampai ribuan tenaga kerja, minifundios adalah unit usaha pertanian terkecil yang hanya dapat menampung satu keluarga, yakni 2 orang pekerja, dengan pola pendapatan, akses pasar, dan tingkat teknologi serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah. Fragmentasi dan subdivisi lahan petani di Asia. Masalah pokok bidang pertanian di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat sempit. Selama abad 20 berjalan, kondisi pedesaan di kawasan Asia semakin memburuk. Profesor Gunnar Myrdal mengidentifikasi 3 elemen yang saling berkaitan dengan pola kepemilikan lahan tradisional yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama, penindasan yang dilakukan bangsa Eropa. Kedua, pengenalan transaksi ekonomi yang serba menggunakan uang secara besar-besaran serta meningkatnya kekuatan pembiayaan sebagai terakhir. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk Asia yang sangat cepat, pertanian subsisten, dan perluasan perladangan di Afrika. Seperti halnya di Asia dan Amerika Latin, pola pertanian subsisten pada sebidang lahan masih merupakan cara hidup sehari-hari dari sebagian besar keluarga petani di Afrika. Akan tetapi, struktur dan organisasi sistem perekonomian sangat berbeda. Sebagian besar petani di daerah tropis Afrika masih mengarahkan hasil pertaniannya untuk kehidupan subsisten, kecuali di daerah perkebunan bekas jajanan
Karena input variabel yang utama dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh 3 karakter utama, yakni yang pertama, masih sangat pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, konsistensi atau ketersediaan sebidang lahan yang luasnya melebihi dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih memungkinkan. Berlangsungnya pola pertanian berpindah serta membuat tanah bukan merupakan suatu instrumen kekuatan ekonomi dan politik bagi pemiliknya. Yang ketiga, adanya hak bagi setiap keluarga guna memanfaatkan lahan dan air di dalam dan di sekitar wilayah kampung halamannya, dan sama sekali tidak boleh dijamah oleh keluarga-keluarga lain meskipun mereka berasal dari satu suku.